Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari saya Muhammad Ilham, Rodi Tugimansa, dan Hamdani. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan mengenai overview of hard operational research methodology. Materi ini diambil dari e-book Manajemen Science tentang decision making through system thinking. Dan materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Hamdani, anggota kelompok 2 yang akan mencoba menjelaskan tentang overview of hard operational research methodology. Baik, pertama latar belakang dari hard operational research, terdiri dari 3 poin, yaitu perumusan masalah atau pelingkupan masalah, pemodelan masalah, kemudian implementasi rekomendasi. Selanjutnya ada perumusan masalah. Nomor 1, mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis dan menentukan sistem yang relevan. Kedua, mengidentifikasi tentang 6 elemen yang menentukan masalah, kompleksitas, definisi masalah, dan peran pemangku kepentingan. Terakhir, menentukan sistem yang relevan. Di dalam hard operational research, terdapat 7 poin paradigma, yaitu 1, masalah telah didefinisikan dengan jelas. Kedua, masalahnya relatif terstruktur dengan baik. Ketiga, masalahnya dapat diisolasi dengan baik dari sistem yang lebih luas. Keempat, optimalisasi tujuan bila memungkinkan itu ideal. Kelima, masalahnya bersifat teknis tanpa politik, terutama orang dilihat sebagai objek pasif. Keenam, jika ada banyak pemangku kepentingan, kesepakatan dapat dicapai tentang semua aspek yang mempengaruhi seberapa baik tujuan dapat dicapai. Ketujuh, pembuat keputusan memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengimplementasikan solusi atau menegakkan implementasi melalui komando rantai hierarkis. Kemudian di slide ini kita bisa melihat bagan metodologi hard operational research, yang mana pada slide ini menggambarkan bahwasanya di dalam praktiknya ini adalah proses berulang, di mana kita mungkin harus kembali ke fase atau langkah sebelumnya untuk mengatasi kesulitan tak terduga. Di dalam hard operational research terdapat pengujian dan validasi model dan solusi. Hal ini terbagi dua, yaitu ada validitas atau verifikasi internal dan validitas eksternal. Tahap implementasi. Tahap implementasi ada 4 tahap dalam hal ini, yaitu tahap pertama implementasi perancangan, sorry,
Implementasi perencanaan menyiapkan rencana rinci dari semua tugas implementasi, penugasan mereka kepada individu, dan jadwal untuk koordinasi. Tahap yang kedua, menetapkan prosedur untuk memelihara dan menetapkan kendali atas solusi. Tahap yang ketiga, implementasi sosial yang sebenarnya, menjalankan perubahan yang diperlukan untuk beralih dari mode operasi saat ini ke mode operasi yang diusulkan. Tahap keempat, setelah solusi baru digunakan untuk beberapa periode, analis kembali dan melakukan audit terhadap solusi. Proses dari hard operational research ada 3 proses, yaitu keterkaitan maju dan mundur, kemudian proses berulang, terakhir pengumpulan data. Model matematikanya bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, aspek yang dapat dikontrol dari suatu masalah disebut sebagai variabel keputusan atau tindakan alternatif. Istilah terakhir ini terutama digunakan jika pilihan yang tersedia terpisah dan biasanya sedikit jumlahnya. Aspek-aspek yang mengukur seberapa baik tujuan pembuat keputusan dicapai disebut sebagai ukuran kinerja atau mengukur efektivitas. Input yang tidak terkendali sering disebut sebagai parameter, koefisien, dan atau konstanta. Ekspresi matematika yang membatasi kisaran nilai yang dapat diasumsikan oleh variabel keputusan disebut kendala. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang barusan Hamdani jelaskan. Pendekatan pertama, formula kuantitas pesanan ekonomi, yaitu sumber daya yang harus disimpan oleh organisasi dalam aktivitas terhadap pemenuhan permintaan. Sumber daya yang dimaksud ini adalah dapat berupa material atau bahan, mesin, uang, ataupun tenaga kerja. Terdapat dua keputusan utama, yaitu berkaitan dengan pengendalian persediaan tersebut, ialah berapa banyak sumber daya yang harus disiapkan dan kapan waktunya untuk melakukan pemesanan atau pembelian dan produksi untuk mengurangi biaya-biaya persediaan tersebut. Oriented quality terlebih dahulu dihitung biaya pesanan dan biaya simpan per satu bahan baku dengan rumus antara lain sebagai berikut. EOQ sama dengan akar 2 SD dibagi H, di mana EOQ kuantitas pembelian optimal, S biaya pemesanan setiap kali pesan, D penggunaan bahan baku per tahun, H biaya penyimpanan per unit. Analis sensitivitas. Analisis sensitivitas mengeksplorasi bagaimana solusi optimal
menanggapi perubahan dalam parameter input tertentu, menjaga suatu input lainnya tidak berubah. Memiliki 3 tujuan utama, yaitu analisis. Jika solusi optimal, relatif tidak sensitif terhadap perubahan parameter, masukan yang cukup besar, solusi dan modelnya dikatakan kuat. Ini meningkatkan kredibilitas model, pengembalian keputusan dan penggunaan dapat lebih percaya pada validasi dan kegunaan model. Kedua, untuk sumber daya yang langka, analisis sensitivitas menentukan informasi tentang nilai jual tambah dari setiap sumber daya. Jadi jika ruang gudang ternyata terbatas, maka analisis sensitivitas sehubungan dengan ruang gudang akan memberitahu kita berapa banyak total biaya yang akan berubah. Yang ketiga, mungkin ada ketidakpastian yang cukup besar tentang nilai berapa data masukan. Analisis sensitivitas digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana solusi optimal berubah sebagai fungsi dari data tersebut. Jika solusi terbaik tetap tidak berubah atau hanya sedikit pengaruh untuk penyimpanan yang cukup besar dari data ini. Kisaran yang paling mungkin pembuatan keputusan dapat menaruh kepercayaan besar pada solusi tersebut. Kesalahan analisis. Banyak dari parameter masukan diperkirakan pada data masa lalu. Mereka kemudian digunakan untuk mengoptimalkan operasi di masa mendatang. Analisis kesalahan dilakukan karena dua alasan. Yang pertama, menentukan akurasi yang dibutuhkan untuk mengestimasi input data. Semakin sensitif solusi dengan kesalahan input, semakin akurat parameter input. Yang kedua, semua parameter input tidak optimal saat ini tetap mendekati optimal selama parameter masukan tetap dalam batas ini. Tidak perlu menghitung ulang kebijakan yang optimal. Keuntungan atau penghematan terlalu kecil untuk menjamin biaya perubahan. Solusi untuk model. Solusi optimal untuk model EOKI diturunkan dengan kalkulasi, tapi kita bisa menggunakan trial and error. Kita lakukan pencacahan jika jumlah tindakan alternatif relatif kecil dan upaya komputasi untuk mengevaluasi setiap alternatif relatif kecil, kemudian menemukan solusi optimal hanya dengan mengevaluasi ukuran kinerja untuk setiap tindakan alternatif atau setiap nilai diskrit dari variabel keputusan mungkin sederhana dan cepat. Model pencarian. Jika ukuran kinerja yang akan dioptimalkan berubah, fungsi objektif dalam suatu atau beberapa variabel keputusan berbagi metode pencairan dapat mengurangi komputasi. Upaya nasional untuk menentukan solusi optimal. Disarankan pada gagasan untuk secara berturut-turut menghilangkan semakin banyak ruang solusi yang telah diberikan sebagai tindak mengandung solusi optimal sampai interval kecil yang sewenang-wenang tetap berisi solusi yang sangat optimal.
metode solusi algoritma. Baik, di Metode sini solusi. saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai solusi untuk model. Salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi untuk model yaitu salah satunya metode solusi algoritma, di mana metode solusi algoritma ini adalah metode solusi yang paling kuat yang didasarkan pada algoritma. Ini adalah serangkaian operasi logis dan matematika yang dilakukan berulang kali dalam urutan tertentu. Setiap pengulangan aturan yang digunakan di metode algoritma ini disebut sebagai pengulangan, di mana untuk metode solusi algoritma ini harus memenuhi 4 properti. Yang pertama, setiap solusi yang berurutan harus merupakan perbaikan dari yang sebelumnya. Yang kedua, solusi yang berurutan harus bertemu, yaitu semakin dekat ke solusi optimal. Yang ketiga, konvergensi yang mendekati solusi optimal harus terjadi dalam jumlah iterasi yang wajar. Dan yang keempat, upaya komputasi pada setiap iterasi harus cukup kecil agar tetap dapat diterima secara ekonomi. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi untuk model yaitu metode klasik kalkulus, di mana metode klasik kalkulus ini dapat digunakan untuk mencari solusi yang optimal. Di metode ini melibatkan fungsi objektif dengan satu atau dua variabel keputusan yang dapat mengasumsikan bilangan nilai secara real, seperti kasus pada Yoki. Di mana untuk metode klasik kalkulus ini terdapat diagram algoritma seperti yang tertera di slide, di mana untuk menggunakan ataupun mengerjakan menggunakan metode klasik kalkulus ini menunjukkan tahapan-tahapan yang harus dilakukan berdasarkan diagram algoritma, di mana pada saat memulai solusi dilakukan aturan transformasi. Selanjutnya setelah aturan transformasi dilakukan, didapatkan solusi baru. Setelah solusi baru didapatkan, lalu tahap selanjutnya itu mengetikkan aturan. Apakah di sini sudah cukup puas? Apabila puas, berhenti mencari solusi. Apabila tidak, kita bisa melakukan iterasi kembali, yaitu dengan dimulai dari mencari aturan transformasi. Selanjutnya, metode yang digunakan untuk mendapatkan solusi untuk model yaitu metode solusi heuristik, di mana metode ini memiliki tingkat kompleksivitas yang demikian atau secara komputasi sangat sulit, sehingga tidak mungkin untuk menemukan solusi optimal dengan sarana komputasi yang tersedia saat ini. Di mana metode solusi heuristik ini yaitu proses mempelajari bagaimana fungsi tujuan menanggapi berbagai strategi solusi yang kemudian menggunakan wawasan yang diperoleh untuk merancang atau menemukan aturan solusi yang lebih baik. Selanjutnya, metode yang terakhir untuk mendapatkan model solusi untuk model yaitu simulasi, di mana simulasi ini yaitu salah satu alat yang lebih penting untuk analisis operational research. Ini tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi solusi yang baik jika bukan solusi yang optimal, tetapi juga merupakan sarana yang ideal untuk memverifikasi seberapa baik solusi yang diperoleh dengan metode lain. Selanjutnya, refleksi pada hard operational research method, yaitu di mana sebelumnya kita sudah mendengarkan secara langsung mengenai proses ataupun analisis materi mengenai hard operational research method, di mana untuk refleksi
pada hard operational research method ini bahwa diakhiri dengan definisi sistem yang relevan untuk masalah yang diminati, dan juga mengambil sistem itu dan menerjemahkannya ke dalam model matematika, di mana di sini seperti yang tertera di slide terdapat diagram struktur untuk hard operational research, di mana masing-masing memiliki sistem yang terbagi 3, yaitu ada sistem S, yaitu Narrow System of Interest, ada sistem M, Modeling System atau sistem model, dan juga sistem O, yaitu sistem optimalisasi improvement, di mana masing-masing sistem ini mendapat output dari uncontrollable input, input control, maupun performa output, di mana output-output tersebut masuk ke dalam input sistem S. Dari input sistem S itu akan masuk ke sistem M, yaitu sistem model, di mana output dari sistem M ini merupakan bentuk model matematika, di mana input dari model matematika ini masuk ke improvement optimization system, yaitu atau sistem O, di mana output dari sistem O ini akan menghasilkan solusi yang optimal. Kesimpulan untuk materi hard operational research metode ini yaitu bahwa metodologi hard operational research adalah proses berulang yang mencakup 3 fase yang didefinisikan dengan baik: perumasan masalah, pemodelan matematika, dan implementasi solusi. Masing-masing terdiri dari beberapa langkah dengan keterkaitan maju dan mundur. Selanjutnya, kesimpulan kedua yaitu model matematika mengungkapkan hubungan sistem dalam bentuk kuantitatif dengan manipulasi output, baik yang dapat dikontrol ataupun yang tidak dapat dikontrol. Itu mungkin untuk menjelajahi ruang isolasi sistem dan seringkali menemukan solusi yang mencapai nilai terbaik dari ukuran kinerja. Kesimpulan yang ketiga, analisis sensitivitas itu mengeksplorasi bagaimana nilai optimal dari ukuran kinerja menanggapi perubahan input yang tidak terkendali atau tidak terkontrol. Sementara analisis kesalahan atau kesalahan analisis itu menetapkan hilangnya manfaat yang sebenarnya yang timbul jika solusi berdasarkan masukan itu tak terkendali ataupun salah digunakan, alih-alih solusinya yang benar-benar optimal. Ini juga membantu menetapkan seberapa kuat model dan solusinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang tidak jelas ataupun penjelasan yang tidak kurang dimengerti. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat kami terima. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.